Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felikala Chandra, dan kali ini saya akan menjelaskan apa itu PHP. Pengertian PHP dan penjelasannya. PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor, yaitu bahasa pemrograman yang sebenarnya mirip dengan JavaScript dan Python. Perbedaannya adalah PHP seringkali digunakan untuk komunikasi sisi server, sedangkan JavaScript bisa digunakan untuk front-end dan back-end. Sementara itu, Python hanya untuk sisi server, yaitu back-end. Bahasa penulisan script adalah bahasa yang mengotomatiskan eksekusi teks tugas dalam environment runtime khusus. Tugas ini mencakup menginstruksi halaman statis yang dibuat dengan HTML dan CSS untuk melakukan tindakan tertentu dengan aturan yang sudah ditetapkan. Contohnya, kita bisa menggunakan script untuk memvalidasi apakah semua kolom dalam sebuah form sudah diisi sebelum form dikirim kembali ke server. Script tersebut akan berjalan, lalu memeriksa semua kolom ketika user mengirimkan form. Jika ada kolom yang masih kosong, akan muncul teks peringatan untuk memberitahu user tentangnya. Kegunaan lain bahasa script yang cukup umum adalah untuk menampilkan efek drop-down ketika kursor menyoroti menu utama, melakukan rollover tombol dan animasi, membuka kotak dialog, dan sebagainya. Sekarang kita lanjut ke sejarah dan contoh penggunaan PHP. Pada awalnya, PHP awalnya diciptakan oleh Rasmus Lerdorf untuk memantau orang-orang yang mengunjungi homepage miliknya. Seiring waktu, bahasa ini menjadi makin populer dan Lerdorf akhirnya merilisnya sebagai proyek open source. Para pengembang pun mulai menggunakan, memperbaiki, dan menyempurnakan kode ini, hingga kemudian menjadi bahasa penulisan script yang kini banyak digunakan. Meskipun dianggap sebagai bahasa penulisan script yang tidak memiliki tujuan khusus, PHP seringkali digunakan untuk pengembangan web. Hal ini dikarenakan PHP memiliki sebuah fitur yang dirasa sangat berguna, yaitu kemampuannya untuk disematkan ke file HTML. Jadi, semisal kita tidak ingin mengekspos source code kita kepada orang lain, cukup gunakan PHP untuk menyembunyikannya. Kita hanya perlu menulis kode ke dalam file HTML, lalu sematkan ke dalam HTML. Selesai, orang-orang pun tidak bisa melihat kode asli kita. Selain itu, fitur ini juga akan berguna ketika kita menggunakan markup HTML yang sama berulang kali. Kita tidak perlu menulis kodenya lagi dan lagi. Cukup tulisan ke dalam file HTML, dan setiap kali kita perlu menggunakan HTML, kita hanya perlu memasukkan file PHP ini. Contoh halaman yang menggunakan PHP bisa dilihat di Facebook. Buka homepage mereka dan kita bisa melihat bahwa URL-nya diakhiri dengan .php. Biasanya tertulis facebook.com/home.php. Dengan kata lain, hal ini dibuat dengan file PHP home.php yang memuat gabungan kode hypertext processor dan tag HTML. Berikut saya memiliki contoh penulisan PHP. Ini adalah contoh penulisan PHP yang murni, dan yang ini adalah contoh penulisan PHP yang tersisipkan dalam HTML. Coba kita run. Nah, seperti ini hasilnya. Adapun keunggulan dari PHP, yaitu yang pertama, mudah dipelajari. Anda bisa mempelajarinya dengan mudah karena tersedia dokumentasi lengkap tentang fungsinya beserta contoh. Yang kedua, banyak digunakan. PHP umum digunakan untuk membuat berbagai jenis platform seperti e-commerce, blog, media sosial, dan lain-lain. Data menunjukkan bahwa 79% yang ada menggunakan PHP. Yang ketiga, hemat biaya. Sifatnya yang open source memungkinkan Anda untuk menggunakan secara gratis. Keempat, ada banyak komunitasnya. Jika menjumpai masalah terkait PHP, Anda tidak perlu khawatir karena ada banyak blog yang secara spesifik membahas PHP di internet. Yang kelima, terintegrasi dengan database. Beberapa contohnya adalah MySQL, Oracle, Sybase, DB2, dan lain-lain. Mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perilaku yang kurang berkenan.
Saya Felix Alvaro Chandra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.